Part 14. Cinta yang lain. Akhirnya, aku dan Mas Yuda tiba di rumah mertua. Kami disambut dengan semangat oleh kedua orang tua itu. Mami mertua langsung merangkul, lalu menggandeng tanganku memasuki ruangan keluarga. Aku tidak tahu harus bahagia atau sedih setelah melihat perlakuan baik yang ditunjukkan oleh kedua mertuaku. Namun, satu hal yang pasti, bahwa hatiku belum mampu menerima atau memaafkan perbuatan Mas Yuda terhadapku. Selamat datang di rumah kamu, sayang. Mami sudah lama menunggu kehadiranmu di rumah ini. Mami mertua menggenggam jemariku. Semoga rumah tangga kalian tetap baik-baik saja ya, nak. Papi mertua turut menimpali. Aku tidak memberikan respon sama sekali. Hatiku belum mampu menerima apakah akan baik-baik saja menjalin hubungan bersama Mas Yuda. Saat ini, aku masih menganggap laki-laki itu seperti orang asing. Bawa istri kamu ke kamar, Yud. Dia butuh istirahat. Mami mertua melihat ke arah anaknya. Iya, Mi. Mas Yuda pun meraih tanganku. Yuk, sayang. Aku berusaha tidak menepiskan tangannya karena sedang di depan kedua mertuaku. Lepasin. Aku menepiskan tangan Mas Yuda setelah tiba di kamarnya. Kamu masih marah, sayang? Tanya Mas Yuda kepadaku. Aku gak perlu jawab. Kamu udah tahu jawabannya. Aku pun mengempaskan tubuh ke tempat tidur. Tapi tadi kamu diam aja waktu aku megang tanganmu. Karena aku menghargai orang tuamu. Apa yang harus aku lakukan agar kamu maafin aku, sayang? Aku bosan mendengar pertanyaan itu. Kamu gak usah sok peduli padaku. Aku di sini demi anakku. Aku pun membelakanginya. Aku tidak tahu sampai kapan akan tetap membenci Mas Yuda. Bagiku saat ini, ia tidak berarti apa-apa, walaupun statusnya sebagai suamiku. Entah kenapa hatiku masih sangat sakit mengingat apa yang ia lakukan. Aku juga tidak dapat memastikan apakah akan tetap mempertahankan hubungan ini bersama Mas Yuda. Sebab seiring berjalannya waktu, rasa itu perlahan berkurang. Satu hal yang membuatku untuk bertahan adalah anak kami. Akan tetapi, entah kenapa rasa mual yang kurasakan sudah jarang muncul setelah berada di dekat Mas Yuda. Pertanda apa ini? Apakah anak kami turut merasakan keberadaan papanya? Apakah mungkin calon bayi dalam kandunganku bahagia bila kedua orang tuanya kembali bersatu? Sayang, aku kangen. Mas Yuda tiba-tiba memelukku dari belakang. Aku mencoba menepiskan tangannya, tetapi sia-sia. Kamu ngapain, Mas? Aku ingin peluk istriku dan merasakan keberadaan anakku. Mas Yuda mengusap-usap perutku. Tapi aku gak suka. Lepasin, Mas. Aku menaikkan suara. Aku mohon, jangan menjauh dariku, sayang. Izinkan aku menebus semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku ingin hidup bersamamu selamanya. Mas Yuda mencium kepalaku. Tapi aku membencimu. Aku memutar posisi, lalu menghadap ke arahnya. Mata kami saling menatap sangat dekat. Entah kenapa dada ini berdebar, tidak keruan. Perasaan apa ini? Apakah cinta itu masih bersemi dalam hatiku? Aku mencoba mengalihkan pandangan, tetapi Mas Yuda meraih pipiku, lalu mengusapnya. Ia makin mendekatkan wajahnya, hingga hidung kami pun bersentuhan. Ia pun berhasil memanjakan bibirku dengan bibirnya, dan aku tidak berusaha untuk menolak. Entah apa yang merasukiku, hingga akhirnya membalas aksi Mas Yuda. Akan tetapi, saat tangan laki-laki itu berada di dadaku, aku segera tersadar, lalu menepiskannya. Kenapa, sayang? Tanya Mas Yuda kepadaku. Aku tidak memberikan jawaban, tetapi langsung kembali membelakangi dirinya. Aku mau istirahat. Aku pun memberikan alasan. Aku tidak tahu apakah penolakan ini membuatku menjadi istri yang tidak berbakti kepada suami. Dosakah diriku karena tidak memenuhi hak Mas Yuda sebagai suami? Masih pantaskah aku menyesali dosa? Sementara aku memang manusia yang penuh dosa. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pagi kembali menyapa dengan sinar mentari yang sangat cerah. Entah kenapa hatiku merasa tenang setelah berada di rumah mertua dan dekat dengan Mas Yuda. Apakah aku lupa
dengan apa yang telah ia lakukan pada saat hari pernikahan kami. Ini pagi pertamaku sarapan bersama kedua mertua dan Mas Yuda. Aku tetap berusaha menyembunyikan kekesalan terhadap laki-laki itu di depan orang tuanya. Aku hanya menghormati mereka sebagai orang yang telah melahirkan dan membesarkan calon papa dari anakku. Aku berangkat kerja ya sayang. Mas Yuda mencium keningku. Pagi nak, jagain mama ya. Laki-laki itu mencium perutku sambil berbicara. Aku mencium punggung tangannya. Lalu ia pun berangkat kerja bersama papinya. Setelah selesai menikmati sarapan, aku menuju halaman rumah untuk menghangatkan tubuh di bawah sinar mentari. Tiba-tiba terdengar suara panggilan masuk dari ponsel di saku celanaku. Aku pun meraih benda tersebut. Terdapat nama Tasya di layar. Baru beberapa hari tidak bertemu dengan wanita itu, tetapi rasanya sudah lama. Tasya sahabat terbaik yang selalu ada saat aku susah maupun senang. Ia dengan sabar menenangkan diriku ketika Mas Yuda pergi meninggalkanku di acara pernikahan kami. Tasya sahabat yang penuh pengertian. Halo Syah, aku pun menjawab telepon Tasya. Halo juga Nay, kamu di mana? Aku sudah lama gak lihat kamu. Yang benar, baru juga beberapa hari gak ketemu. Tapi perasaan kayak udah lama banget ya. Aku mendengar suara tawanya. Aku kangen kamu Syah. Oh ya, sekarang aku tinggal di rumah mertuaku. Kalau kamu mau ketemu, main aja ke sini. Aku ingin cerita banyak ke kamu. Apa? Kamu kembali lagi bersatu dengan Yuda, laki-laki yang udah ninggalin kamu. Aku mendengar suara terkejut Tasya. Ceritanya panjang Syah. Aku gak habis pikir Nay. Padahal cowok yang dari dulu mencintaimu, kamu abaikan. Aku tidak tahu siapa orang yang Tasya maksud. Siapa Syah? Tanyaku ingin tahu. Wisnu. Dia yang mengikuti Yuda hingga berhasil mendapatkan fotonya bersama wanita lain, dan aku udah kasih ke kamu. Untuk apa dia masih mengharapkanku Syah? Aku udah nikah, tapi kamu udah dihianati Yuda Syah. Untuk apa kamu tetap bertahan? Kalian juga belum melakukan apa yang sepantasnya suami istri lakukan. Tasya tidak tahu kalau saat ini aku sedang mengandung anak Mas Yuda. Kamu salah Syah. Saat ini aku sedang hamil anak Mas Yuda. Aku pun memberitahukan yang sebenarnya kepada Tasya. Apa? Bagaimana mungkin Nay? Terdengar kembali suara terkejut Tasya. Aku udah bilang, ceritanya panjang. Kamu kesini aja, nanti aku ceritakan semuanya. Aku tidak mampu berbohong kepada Tasya, karena ia sudah kuanggap seperti saudari sendiri. Nanti tunggu waktu senggang, aku mampir. Bagaimana kalau Wisnu tahu tentang hal ini? Untuk sekarang dia nggak perlu tahu Syah, cukup kita yang tahu. Setelah meminta Tasya agar tidak menceritakan tentang kehamilanku kepada Wisnu, kami pun mengakhiri pembicaraan, dan aku mematikan telepon. Aku tidak mengerti kenapa Wisnu masih saja menyimpan rasa terhadap wanita yang telah memiliki suami seperti diriku. Setelah beberapa menit di bawah sinar matahari, aku kembali memasuki rumah. Ternyata mami mertua sedang bersantai di ruang keluarga sambil menikmati acara televisi. Aku pun menghampiri wanita itu, lalu duduk di sampingnya. Udah berapa bulan sayang? Tanya mami mertua sambil memegang perutku. Terus terang, sebenarnya aku sangat malu dengan pertanyaan itu, karena mengingat apa yang aku lakukan bersama Mas Yuda beberapa bulan yang lalu. Aku yakin kalau wanita itu mengetahui kehamilanku dari anaknya. Waktu cek sama mama, 10 minggu Mi, akhirnya aku pun berhasil mengatakan yang sebenarnya. Mami udah gak sabar untuk menimangnya. Mami tahu dari mana kalau Nay hamil? Tanyaku ingin memastikan jawaban wanita itu. Yuda sudah menceritakan semuanya. Nay benar-benar minta maaf karena melakukannya sebelum waktunya. Aku pun merasa bersalah dan meminta maaf. Semua sudah terlanjur sayang. Yang penting sekarang kamu jaga cucu Mami. Wanita itu mengusap kepalaku lalu mencium keningku. Terus terang, aku makin bingung dihadapkan pada situasi seperti ini. Aku berusaha untuk tidak memberikan maaf kepada Mas Yuda, tetapi orang tuanya terlalu baik dan peduli kepadaku. Sejak hari pernikahan, kedua mertuaku sudah meminta agar aku tinggal bersama mereka, tetapi permintaan itu langsung aku tolak setelah mengingat apa yang Mas Yuda perbuat.
Aku tidak mampu melupakan penderitaan yang ia ciptakan kala itu. Apakah Naila akan benar-benar bersatu dengan Yuda?